Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya untuk kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, karena kita butuh firman Tuhan. Amin. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kalau kita hanya mengikuti keinginan-keinginan daging kita akan selesai, kita akan binasa. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan Tuhan sesuai dengan apa yang firman Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan jadi orang-orang yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan jadi orang-orang yang hidup dan tetap kuat menghadapi masalah dan pergumulan kita. Puji Tuhan, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah bagi setiap kami untuk dapat kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami percaya firman-Mu yang membentuk karakter kami, membersihkan hidup kami. Dan firman-Mu yang menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 30 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dan ayat 13. Dalam Mazmur pasal 30 ayat 12 dan ayat 13. Pemazmur bilang begini, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya teruskan, ingat, kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Ada banyak anak-anak Tuhan gampang menyerah, gampang tertekan, dan akhirnya depresi dalam kehidupannya, stres berkepanjangan karena tidak menyadari bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan, sanggup mengubahkan segala yang tidak mungkin bagi kita. Dia sanggup. Itu sebabnya pemazmur bilang, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Ayat 13, "Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri." Jadi Tuhan mengubahkan keadaan, Tuhan memutar balik keadaan agar hati kita bersukacita. Bayangkan saudara, Tuhan mau ngelihat anak-anaknya memiliki hidup yang bersukacita dan jangan berdiam diri, memiliki hidup yang memuji-muji Tuhan. Iya kan? "Jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat apa yang firman Tuhan ajarkan melalui kisah pemazmur ini. Bagaimana Tuhan ubahkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kita. Jadi pertanyaan sekarang buat setiap kita, apa yang hari-hari ini kita sedang hadapi? Engkau yang hari-hari sedang sedih, engkau yang hari-hari sedang menangis oleh karena tekanan-tekanan hidup, saya mau memberikan kabar sukacita buat kita hari ini, bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kita. Amin. Mazmur 114 ayat 7 dan ayat 8. "Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air." Ini perjalanan kehidupan bangsa Israel, bagaimana di padang gurun Tuhan memberikan air. Di tengah-tengah padang gurun, dari gunung batu memancar air. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat, apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Karena itu tugas kita adalah satu, percaya bahwa Allah yang saya sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup membuat apapun juga dalam hidup saya bisa terjadi, termasuk merubah keadaan kita. Ingat, Dia Allah. Selama kita memanggil Dia Allah, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil.
untuk dia kerjakan. Amin. Dia sanggup merubah apapun. Makanya Yusuf tahu betul akan hal ini, saudara. Yusuf tahu betul. Itu sebabnya Yusuf bilang sama abang-abangnya, sama saudara-saudaranya yang merancangkan yang jahat. Saudaraku, kamu boleh meraka-rakakan yang jahat dalam hidupku, tapi Tuhanku merubah segala apa yang kau buat dalam kehidupanku yang menurutmu itu jahat, diubah Tuhan menjadi berkat, menjadi kebaikan, menjadi promosi Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, gak usah pusing. Ketika ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu dalam bisnismu, menjegal pekerjaanmu ketika engkau dipromosikan, ingat, kita punya Tuhan yang sanggup memakai segala rancangan manusia itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dia sanggup merubah setiap rekan-rekan jahat orang dalam hidup kita. Dia pakainya, dia ubahnya untuk menjadi berkat, untuk menjadi promosi dalam hidup saudara dan saya. Ingat peristiwa bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Dalam Ulangan pasal 23 ayat yang kelima. Dalam Ulangan 23 ayat yang kelima, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu, haleluya, menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Ayo dong, kan kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, bilang dong, Tuhan mengasihi saya. Amin. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, maka jangan takut terhadap apapun yang manusia buat dalam hidupmu. Selama engkau sadar bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan kita sanggup mengubah kutuk yang dilemparkan kepadamu, mengubah rancangan orang jahat yang disiasatkan dalam kehidupanmu untuk menjadi berkat yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Wow, tatkala saya merenungkan hal ini, saudaraku, ada sukacita yang mengalir. Inilah tujuannya kenapa pemazmur bilang supaya kita bisa bersukacita, supaya kita bisa menyanyikan mazmur bagi Tuhan dan jangan berdiam diri. Tuhan mau setiap kita memuji-muji Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan ubahkan keadaan. Tuhan ubahkan segala yang tidak baik menjadi baik. Tuhan ubahkan segala kutuk menjadi berkat. Tujuannya satu, supaya kita memuji-muji Allah kita yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, engkau yang sedang tertekan, engkau yang sedang mengalami tekanan hidup yang menurutmu, Tuhan, aku udah gak mampu lagi. Hari ini ada kabar sukacita bahwa Tuhan sanggup mengubahkan apapun dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Air diubahkan yang menjadi anggur. Saya berdoa biar air matamu diubahkan menjadi mata air sukacita, sehingga kita bisa bersorak-sorai memuji-muji Tuhan buat Allah yang mengubahkan segala sesuatu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersukacita tatkala kami mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang sanggup merubah segala sesuatu. Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami, umat-Mu. Engkau sanggup yang memutar balik keadaan kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang manusia tidak sanggup untuk kerjakan. Sebab Engkau Allah yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Ingatkan kami bahwa kami harus percaya bahwa Tuhan kami sanggup merubah keadaan kami. Taruh dalam hati kami, sehingga apapun yang hari-hari sedang menimpa hidup umat-Mu ya Tuhan, kami tetap terus memiliki pegangan hidup bahwa apapun bisa terjadi, tapi Tuhan selalu membuat yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga tergenapi firman-Mu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kami mengingat bahwa Tuhan yang memutarkan keadaan, mengubahkan setiap peristiwa, terjadi hal-hal yang baik, terjadi terobosan-terobosan yang dahsyat dalam kehidupan kami umat-Mu. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, sehingga pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat pembelaan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.